Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kembali pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-43. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih buat waktu yang selalu tersedia buat kami untuk merenungkan firman Tuhan. Dan saat ini kembali kami dapat bersama-sama sehidangan dengan firman Tuhan, menikmati roti sorgawi. Kami mohon kiranya ya Allah, roh hikmat pengertian ada pada kami dan itu bersumber daripadamu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud dan kehendak firman Tuhan ini dengan baik dan benar. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah menolak keselamatan. Kisah Para Rasul pasal 7 merupakan bagian dari pembelaan Stefanus. Stefanus adalah salah satu martir dalam Perjanjian Baru di mana ia mati karena memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan ia adalah seorang pemberita yang sangat berani di dalam menyuarakan suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan lanjutan dari khotbah Stefanus, di mana ia meneruskan dengan fokus pada penolakan Israel terhadap Musa. Pertanyaannya, mengapa Musa ditolak? Padahal melalui Musa Allah melakukan berbagai perkara yang besar dan luar biasa untuk menyelamatkan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Dan Musa lah yang memimpin mereka, yang membawa mereka untuk beribadah kepada Allah. Itu kita lihat dalam ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Nah, penolakan umat Israel sebenarnya ditujukan kepada Allah, bukan kepada Musa. Musa hanyalah utusan yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan, untuk menyuarakan firman dan kebenarannya. Mereka menolak Allah sebagai pemimpin sejati mereka. Dan ini sungguh menyedihkan bagi umat pilihan, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Begitu mudah mereka melupakan kedahsyatan Allah yang melibas Allah atau ilah-ilah Israel, ilah Mesir. Dan kemudian menyembah lembu emas di dalam ayat 40 sampai 41. Dan ironis sekali, di padang gurun mereka mengalami penyertaan Allah yang begitu nyata. Tuntunan lewat tiang awan dan tiang api, roti mana dan air yang dikeluarkan Allah dari batu karang dan seterusnya. Namun mereka menuduh Musa memimpin mereka keluar dari tanah Mesir dengan tujuan untuk membunuh mereka, untuk membinasakan mereka di padang gurun akibat kekurangan makanan. Nah, kalau kita menyimak dari gerutuan mereka ketika mereka berada di padang gurun, Bilangan pasal 11 ayat 4-6, mereka menolak Musa karena hati mereka masih ada di Mesir. Tuhan mereka adalah perut mereka, itu dikatakan di dalam firman Tuhan Filipi pasal 3 ayat 18-19. Nah, jika Musa ditolak oleh umat yang ia pimpin, jadi tidak heran kemudian bahwa umat Israel juga menolak Yesus yang telah dinubuatkan Musa sebagai nabi yang akan datang di ayat 37. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selama orientasi hidup kita bukan kepada Allah, selama kehidupan kita masih jauh di belakang dengan gaya-gaya dan cara hidup kita yang lama, kita tidak mengalami pembaharuan, kita tidak berubah, maka kehidupan kita akan tetap mendua di hadapan Allah. Kita secara sadar akan menolak keselamatan
yang sudah ditawarkan kepada kita. Di hadapan orang lain kita terlihat saleh, kita terlihat taat, tetapi pikiran dan hati kita dikuasai oleh keinginan daging dan kehidupan-kehidupan lama serta masa lalu kita tetap kita lakukan dan kerjakan. Dan saat situasi berubah menjadi tidak baik, dengan mudah kita akan menggerutu. Kita tidak puas kepada Tuhan, bahkan kita menyesali diri. Kenapa kita menjadi Kristen? Kenapa kita menjadi pengikut Kristus? Toh kehidupan saya sama saja mengalami penderitaan, pergumulan, bahkan kecewaan. Bapak Ibu yang kekasih, kiranya Tuhan menolong kita untuk memiliki hati yang peka, mata rohani yang menembus pandangan yang sempit dari kehidupan kita yang semata-mata memikirkan kehidupan duniawi ini. Dengan menyadari bahwa hal yang terpenting dalam kehidupan kita adalah perkara-perkara rohani. Karena ini adalah perkara yang bernilai kekal dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus atau orang percaya. Maka dengan demikian hati dan pikiran kita akan tertuju kepada Allah. Mulut bibir kita akan memuji dan bersyukur kepadanya dengan tulus dan sungguh serta benar serta setia. Bahkan kita senantiasa menggunakan segala yang ada dalam diri kita untuk menjadi pelayan di tangannya. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita menolak keselamatan yang sudah ditawarkan kepada kita. Tetapi tangkaplah itu sebagai satu kesempatan yang datangnya dari Tuhan. Menjadi bagian dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan memberkati kita, firman yang tidak akan sia-sia. Amin. Shalom.